Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sekarang kita lihat ya data laporan olahraga lari menggunakan Aolon Navi R2. Navi R2 ini meskipun baru tapi ternyata kastanya itu di bawah Navi R3 ya. Udah kita bahas total di video review kemarin. Nah, gimana pengalaman lari menggunakan Aolon Watch Navi R2? Langsung aja kita bahas. Pertama, experience lock GPS. Lock GPS di smartwatch ini ternyata bagus-bagus aja. Gak bisa dibilang cepat banget untuk lock GPS-nya, tapi gak lama juga. Jadi normal-normal saja. Tapi harus selalu diingat ya, soal lock GPS ini posisi menentukan prestasi. Jadi di tempat terbuka, cuaca lagi bagus, gak mendung, gak banyak pepohonan, harusnya ya lock GPS-nya cepat. Dan selama lari pun gak pernah mengalami GPS-nya lompat-lompat atau bahkan terputus. Untuk hasil trackingnya seperti apa nanti bakal kita bahas. Sekarang kita lihat dulu data laporan olahraga lari di smartwatch ini. Kita masuk ke menu, kemudian masuk ke catatan latihan. Oke, di sini ada 3,80 km. Kita masuk, di situ ada keterangan lari luar ruangan. Ada durasi, kemudian mini rute di sini. Kita geser lagi ke bawah, di sini ada jarak tercatat 3,80 km. Kemudian kecepatan average pace ya, rata-rata pace-nya. Kemudian denyut jantung rata-rata, di bawahnya ada keterangan paling tingginya berapa, paling rendahnya berapa, kemudian irama rata-rata SPM, panjang langkah rata-rata, kalori yang terbakar 188 kilokalori dan langkah ketika olahraga ya. Kemudian kekuatan rata-rata, ini salah satu yang lumayan langka ya di smartwatch murah, ada penggunaan power ketika olahraga, kemudian MET. Ya, mirip dengan beberapa smartwatch lain yang sama menggunakan Fitbeing ya atau Kriki OS. Untuk data di aplikasi, kita di bagian home atau di bagian ringkasan langsung kelihatan di sini ya, latihan. Ini dia 3,80 km. Dikasih lihat tuh animasi untuk mana start sampai mana finish. Kita mulai dari atas seperti biasa ya. Bagi kamu yang baru bergabung ya, Fitbeing belum ada update. Di sini tombol share, yang tombol share-nya masih biasa. Belum bisa share data dengan custom foto seperti ala-ala Garmin, Xiaomi, Huawei dan yang lain-lain. Selanjutnya di sini ada titik 3, itu untuk menghapus data olahraga. Kemudian di sini ada kayak ular gitu ya. Ini untuk mengganti tampilan kecepatan dan juga tampilan heart rate. Ya, bisa lihat di sini di daerah mana aja atau pas di kilometer berapa heart rate-nya tinggi. Kita geser lagi ke bawah, di sini ada summary ya, yang tampilan atau datanya itu sama persis dengan yang tadi ditampilkan di smartwatch. Dan di bawahnya ada kurva atau chart ya untuk detak jantung, kemudian zona heart rate, kemudian pace. Sampai saat ini chart pace belum ada. Ayolah Fitbeing ya, segera update untuk diagram pace-nya biar lebih gampang untuk dibaca ya atau dipahami. Ini dia data yang ditampilkan di Strava. Ada distance, average pace, moving time, elevation gain, average heart rate dan kalori. Heart rate pun ikut masuk ya. Ini saya pakai free ya, bukan subscribe. Untuk data lengkapnya kita geser ke bawah. Di sini ada pace analysis, split dan yang lain-lain. Setelah datanya share ke Strava, ternyata tidak ada perubahan berarti alias identik ya, sama persis dari mulai distance, average pace, kemudian average heart rate, kalori yang terbakar, sampai moving time-nya pun juga sama. Ya kecuali di aplikasi Fitbeing tidak tercatat elevation. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan data yang dicatat oleh Garmin Forerunner 165, di sini ada perbedaan yang lumayan ya, dari mulai kalori yang terbakar sampai dengan jarak yang ditempuh. Di Garmin tercatat 3,76 km, sedangkan di Fitbeing atau Aolon Navi R2 3,80 km. Jadi ada perbedaan kedua smartwatch ini untuk pencatatan jaraknya antara 30 sampai 40 meter. Dan untuk kualitas trackingnya seperti yang saya janjikan di awal, ini ya perbandingannya. Ya, Garmin kan harganya 4 juta, sedangkan ini 600 ribuan aja. Jadi kalau nabrak-nabrak pohon, nabrak-nabrak rumah, keluar dari jalan ya itu dimaklumi saja. Yang penting tadi ya untuk di mana finish dan di mana start itu gak terlalu beda jauh. Begitu juga dengan pencatatan jaraknya, gak ngaco-ngaco amat lah. Kemudian untuk kualitas heart rate-nya seperti ini.
Setelah beberapa pengetesan ya oleh teman saya yang larinya itu cepat, ternyata smartwatch murah itu rata-rata agak kesulitan ya untuk mengikuti ritmenya. Bisa dilihat di sini perbedaan yang lumayan cukup jauh ya untuk rata-rata 166 dan 171. Sedangkan untuk maksimum 187 dan 179. Jadi tercatat lebih tinggi di Garmin Forerunner 165. Kamu simak aja rekaman detak jantung dari kedua smartwatch ini. Dan terakhir perbandingan pace ini lumayan mirip untuk rata-ratanya di 6 menit 8 detik dan 6 menit 6 detik. Sedangkan untuk best atau pace terbaiknya di sini beda sih. Garmin mencatat 4 menit 58 detik, sedangkan Aolon Navi R2 ini masih di 5 menit 43 detik. Nah itu dia untuk data laporan olahraga lari dan juga tes sensor menggunakan Aolon Watch Navi R2. Kalau kamu punya pendapat berbeda dan juga pengalaman yang jelas berbeda juga, silakan ya untuk share pengalamannya di kolom komentar biar jadi pembanding lah. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.